Ya, oke. Jadi itu desain mata kuliah ini nanti mungkin juga sudah tahu dari kakak kelas sebelumnya, kayak opo nanti yang dibahas Bu Ika seperti apa. Jadi nanti full saya yang akan mengajar di semester ini. Nah, ini tadi sudah saya share ke Mas Dava ya tentang silabusnya. Oke. Nah, oke. Jadi ini ya Nak ya, tentang silabusnya untuk mata kuliah riset. Jadi mata kuliah riset ini nanti intinya ada dua, bobotnya ada 2 SKS. Untuk SEM khasnya adalah SEM khasnya. Untuk UASnya adalah berupa seminar proposal. Jadi UASnya adalah berupa seminar proposal. Oke. Insya Allah di bulan Juni, Juli ya. Insya Allah di bulan Juli. Jadi oke, apa yang akan kita bahas di sini? Yang akan kita bahas terutama adalah tentang bagaimana caranya Anda menyusun atau membuat proposal skripsi. Ya, Anda menyusun atau membuat proposal skripsi. Ini Mbak Vivianin bisa di apa namanya? Di mute. Oke. Minta tolong Mbak Vivianin bisa di mute ya. Oke. Jadi oke, mata kuliah. Bisa langsung. Oke. Nah, jadi ini nanti yang akan kita bahas selama 1 semester itu, jadi kita nanti akan membahas terutama tentang bagaimana membuat bagaimana Anda nanti membuat bab 2 itu seperti apa ya, bab 3 bagaimana sampai dengan bab 4. Jadi nanti apa jenenge yang akan kita bahas di situ. Jadi karena yang perlu kemarin saya mengulang mungkin ya dari biro skripsi bahwa kita teman-teman semua itu ada beberapa jalur untuk nanti mempresentasikan seminar hasilnya. Ada yang lewat skripsi reguler, jadi bikin bab 1 sampai bab 7 lengkap, ada yang lewat jurnal, atau ada yang lewat project. Selama ini yang sudah berjalan ada 2 jalur, yang pertama lewat skripsi yang reguler, yang kedua lewat apa jurnal. Nah, itu untuk nanti ketika Anda semhasnya. Ya, jadi yang perlu Anda ketahui untuk menyusun teman-teman untuk menyusun tugas akhir atau yang kita sebut sebagai skripsi itu ada 2 ujian yang perlu Anda lewati. Begitu nggih? 2 ujian yang perlu Anda lewati dalam yang namanya skripsi. Yang pertama kita sebut sebagai seminar proposal. Ya, yang pertama tahap pertama adalah seminar proposal, yang tahap kedua adalah seminar hasil. Nah, yang kemarin sempat dijelaskan oleh Bu Aini mungkin ya bahwa nanti anak-anak bisa skripsinya lewat jurnal, lewat jalur reguler atau mungkin lewat PMM atau project. Lah itu ketika di yang seminar hasil. Yang kedua, yang akhir. Tetapi untuk seminar proposalnya ya, seminar proposal itu berlaku untuk semua mahasiswa, either itu yang mengambil skripsi untuk jalur reguler, yang menyusun bab 1 sampai bab 7, ataupun yang lewat jurnal, itu semua wajib melewati seminar proposal dengan menyusun bab 1 sampai bab 4. Ya, jadi untuk seminar proposal, yaitu seminar tahap 1 untuk skripsi Anda, itu memang diminta Anda untuk menyusun komplit mulai bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Bab 1 apa, Bu? Nanti akan saya jelaskan. Jadi ada bab 1 sampai bab 4. Itu nanti yang dipresentasikan ketika di seminar proposal. Jadi yang perlu Anda ketahui ya, jadi semuanya tidak terkecuali. Jadi jangan bayangkan seminar proposal saya sudah harus jurnal. Enggak. Untuk seminar proposal itu Anda tetap diminta menyusun bab 1 sampai bab 4. Jadi seminar proposal ini intinya adalah dilakukan sebelum Anda melakukan pengambilan data. Ya. Jadi seminar proposal itu yang tahap 1 itu dilakukan sebelum Anda melakukan pengambilan data. Ya.
Intinya adalah apa? Di dalam seminar proposal, Anda ini kan belum ngambil data nih. Anda menceritakan plannya nanti Anda mau ngambil data apa, bagaimana caranya, instrumen apa yang dibuat, gitu ya, instrumen apa yang digunakan, yang itu terefleksikan dalam bab 1 sampai bab 4 tadi. Jadi dalam seminar proposal itu ojo dibayang, no, saya berarti udah harus bikin jurnal. Enggak. Untuk seminar proposal, itu Anda fungsinya adalah menjelaskan tentang rencana pengambilan data. Rencana pengambilan data itu berarti apa? Dilakukan, jadi sebelum Anda melakukan pengambilan data. Dengan cara apa, Bu? Anda menyusun bab 1 sampai bab 4. Paham ya? Itu seminar proposal. Makanya seminar proposal di dalam mata kuliah metodologi riset ini saya titik beratkan kepada bagaimana caranya Anda menyusun, menceritakan rencana penelitian Anda yang diterjemahkan dalam menyusun bab 1 sampai bab 4. Paham ya? Tidak terkecuali mau ngambil yang jurnal, mau ngambil reguler, karena tetap Anda harus lewati yang namanya step pertama, yaitu seminar proposal. Paham ya? Oke, nanti setelah Anda lewati tahap ujian yang pertama, yaitu seminar proposal, di mana Anda mempresentasikan rencana penelitian Anda yang akan Anda lakukan pada Dewan Penguji. Nah, baru nanti setelah itu Anda akan dapat masukan, kemudian Anda melakukan penelitian. Ya, setelah selesai sempro, baru Anda nanti melakukan penelitian. Nah, setelah selesai penelitian, kemudian datanya kan Anda olah. Nah, data Anda olah, ya kan? Setelah data Anda olah, nah kemudian Anda nanti kan berarti data yang sudah Anda olah itu sudah siap Anda presentasikan. Setelah ngambil data, datanya diolah gitu ya ke masyarakat, datanya kemudian kan akan dipresentasikan. Nah, cara mempresentasikan data yang sudah Anda ambil tadi itu bisa dengan dua cara, yaitu cara skripsi yang tadi nyusun sampai reguler, bab 1 sampai bab 7, atau lewat jurnal. Jadi selama ini yang dijelaskan, Bu, skripsinya lewat reguler atau lewat jurnal, itu adalah caranya nanti setelah Anda selesai ngambil data, kemudian mempresentasikan data yang Anda peroleh. Yang nanti, either itu skripsi reguler, bab 1 sampai bab 7, ataupun jurnal nanti, itu Anda presentasikan di ujian yang kedua, yaitu seminar hasil skripsi. Ya, itu bisa beda-beda. Jadi bisa misalnya Mbak Dania misalnya lewat jurnal, Mbak Aulia misalnya lewat reguler, boleh, enggak apa-apa, itu sudah beda-beda. Jadi ketika hasil seminar, hasil skripsi, itu bisa beda-beda. Ada mahasiswa yang mempresentasikan hasilnya lewat jurnal, ada yang mempresentasikan hasilnya lewat reguler, bab 1 sampai bab 7. Oke? Karena sudah selesai ambil data. Tapi untuk seminar proposal itu tidak terkecuali semua mahasiswa mengambil, jadi menyusun bab 1 sampai bab 4. Oke, paham ya di sini ya bedanya ya. Jadi seminar proposal yang akan nanti kita bahas detail-detailnya di mata kuliah riset ini, itu adalah membahas tentang, kalau deskripsi ada bab 1, bab 7 membahas 4 bab di sini. Ya, membahas tentang bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 kerangka konsep dan hipotesis, bab 4 adalah metodologi penelitian. Kita akan bahas detail di sini, yang itu pirantinya nanti dibuat untuk seminar proposal, yang akan kita ujikan di seminar proposal. Jadi teman-teman nanti bisa mengaplikasikan secara langsung di materi atau di judul yang teman-teman saat ini ambil. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang bingung? Termasuk nanti kita akan menjelaskan juga terkait dengan etika penelitian, etik penelitian, research etik. Karena sekarang kan Vikas sudah punya lembaga etik ya. Nanti yang lembaga etik itu Anda harus punya dulu izin etik, nanti yang kita jelaskan ya, izin etik. Jadi dikelola oleh fakultas untuk ketika nanti Anda ambil data. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan?
Oke, intinya adalah kalau untuk mata kuliah riset, Anda nanti membahas tentang perintilannya untuk ujian proposal, yang mana ujian akhirnya adalah seminar proposal. Tidak terkecuali, semua mahasiswa nanti akan diminta untuk ujian seminar proposal. Jadi mulai sekarang teman-teman juga segera hunting dosen pembimbing, segera konsul dengan dosen juga, sambil kita jalan bagaimana cara membuat proposal yang baik. Sampai di sini ditanyakan? Aman? Oke, nah ini panduannya. Tadi yang saya juga apa jenenge share gitu ya ke Mas Dava. Ini ada Mas Dava ini di sini. Sudah masuk? Ada ya? Oke. Oke, jadi Mas Dava nanti bisa di-share ya ke teman-temannya. Jadi teman-teman nanti silahkan Anda membaca ya. Anda baca. Jadi untuk tata cara penyusunan skripsinya karena oh ya, nanti ini ada dua software yang perlu teman-teman wajib miliki ya. Yang pertama adalah Mendeley. Jadi Mendeley itu adalah apa namanya software untuk kutipan dan daftar pustaka. Itu kita biasanya sudah apa namanya kita sudah minta mahasiswa untuk menggunakan kutipan dan daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley. Yang kedua adalah SPSS untuk pengelolaan data. Ya, jadi silahkan dari awal yang SPSS mungkin kemarin ketika biostat ya. Jadi kemarin tetap itu kita pakai juga di sini karena nanti kepakai juga ketika teman-teman mengolah data. Jadi ada dua software yang wajib ada yaitu Mendeley dan SPSS. Oke, jadi basically nanti silahkan monggo bisa dibaca ya. Banyak lumayan tapi kemarin mungkin sudah di ini ya, sudah dijelaskan sama Bu Aini. Jadi oke, Anda itu ketika oke, sampai di sini sebelum saya lanjutkan, ada yang menanyakan? Belum ada, Bu. Oke, monggo silakan. Belum ada, Ibu. Oh, belum ada. Oh, iya, wes. Oke. Nah, ini ya. Saya sekarang mau menjelaskan tentang sistematika proposal skripsi. Oke, untuk mahasiswa. Jadi, kita akan lihat dulu bab 1, bab 2, mungkin sekilas dulu ya. Nanti bab 4-nya lebih detail lagi. Kita bahas minggu depan. Oke, jadi sistematika proposal skripsi ini yang wajib ada. Yang wajib Anda susun itu ada 4 bab plus dengan daftar pustaka. Makanya saya minta Anda nek durung diinstal Mendeley, silahkan segera diinstal Mendeley versi berapapun. Kalau SPSS nanti juga kepakai ketika ngolah data, monggo. Karena nanti ketika daftar pustaka dan kutipan kita sudah mewajibkan mahasiswa untuk menggunakan software itu, reference manager. Kalau misalnya ada yang bilang, Bu, saya punyanya EndNote atau saya punyanya Zotero, it's okay. Gak apa-apa, it's fine, boleh. Yang jelas tidak boleh manual. Jadi kutipan dan daftar pustaka tidak boleh strictly prohibited untuk menggunakan manual, diketik satu-satu. Paling enggak dengan menggunakan reference manager seperti Mendeley, Zotero, dan EndNote itu mempermudah hidup Anda. Kenapa kok kita sarankan menggunakan Mendeley? Karena Mendeley itu lebih ringan, ya, size-nya lebih ringan. Oke, proposal skripsi ada 4 bab, ya. Jadi ada pendahuluan, bab 2 adalah tinjauan pustaka, bab 3 kerangka konsep dan hipotesis, bab keempat adalah metode penelitian. Oke, nah sekarang kita masuk ke bab 1. Jadi dari sebelum dari 4 bab untuk proposal skripsi, saya kasih bocoran gitu ya. Yang paling tricky adalah menyusun bab 1 dan bab 4. Oke, ini adalah critical section gitu ya. Critical section yang paling tricky yang biasanya ditanyakan oleh pembimbing skripsi, yaitu di bab 1 dan di bab 4. Ya. Bab 1 pendahuluan dan bab 4 metode penelitian. Kenapa begitu? Oke, let's have a look ya. Bab 1 yaitu yang pendahuluan itu sebenarnya kalau Anda lihat ya, itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yaitu yang pertama adalah latar belakang
masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat adalah manfaat penelitian, dan yang kelima adalah keaslian penelitian. Nah, dalam bab 1 atau pendahuluan itu apa sih yang diceritakan? Jadi dalam bab 1 pendahuluan itu Anda menceritakan tentang kenapa kok Anda mengambil judul tersebut. Ya, misalnya tentang judul penelitian, di dalam bab 1 atau pendahuluan Anda menceritakan kenapa kok memilih judul tersebut. Biasanya nanti yang diuprek-uprek sama dosen pembimbing Anda, pertama kali Anda over judul, itu yang dioprek-oprek gitu. Kenapa kok ngambil judul ini? Kenapa kok lokasinya di sini? Misalnya kenapa kok pada lansia? Kenapa kok pada siswa? Kenapa kok memilih intervensi ini? Itu yang wajib Anda pertajam di dalam bab 1 pendahuluan. Ya. Jadi di dalam bab 1 pendahuluan, terutama bab yang Anda jelaskan di latar belakang masalah, itu Anda menceritakan urgensi atau pentingnya dilakukan penelitian tersebut. Nah, karena penelitian itu yang Anda lakukan itu kan pasti diharapkan menjadi memiliki novelty, ya, novelty atau kebaruan ataupun menjadi solusi permasalahan yang ada di lokasi penelitian Anda, ya. Tuh, itu pendahuluan. Jadi, ini yang wajib ada di dalam latar belakang penelitian. Jadi di dalam latar belakang penelitian yang wajib ada dan yang Anda ceritakan itu ada beberapa poin. Yang pertama, latar belakang penelitian itu adalah Anda menjelaskan kenapa alasan logis penelitian ini perlu dilakukan. Nah, Anda perlu menjelaskan itu, ya. Dilengkapi dengan paparan knowledge gap. Knowledge gap itu adalah kesenjangan antara fakta dan teori yang ada. Pastinya harus ditambahkan data. Ya, jadi kita selalu based on data. Jadi kalau namanya skripsi tidak boleh by feeling, tapi Anda harus based on data. Jadi dalam latar belakang penelitian yang pertama Anda di sini berisi tentang alasan logis. Jadi Anda menjelaskan knowledge gap-nya di situ. Misalnya Anda memberikan intervensi A. Kenapa kok diberikan intervensi A bukan yang B misalnya? Kenapa kok memberikan exercise bukan misalnya bukan memberikan yoga misalnya? Memberikan strengthening exercise, kenapa bukan memberikan yoga? Anda harus bisa menjelaskan alasan itu pastinya didasarkan dengan teori atau sumber pustaka dari jurnal sebelumnya. Itu harus ada kutipannya, gitu ya. Jadi tidak boleh by feeling. Di sini Anda yang paling penting adalah Anda menggunakan prinsip paparan deduktif dari umum ke khusus. Jadi Anda menjelaskan paparan umumnya apa, data secara umum misalnya data di Indonesia atau tentang permasalahan lansia misalnya OA pada lansia ya jelaskan bahwa OA di lansia di Indonesia semakin meningkat dan lain sebagainya sehingga ada permasalahan tentang nyeri, kemudian kualitas hidupnya tambah sempit, tambah sempit, tambah sempit. Nah, latar belakang ini di dalam latar belakang penelitian itu ada beberapa informasi yang wajib ada di dalam latar belakang. Yang pertama introduction masalah. Jadi masalah apa sih yang ada di tempat penelitian Anda nanti itu apa? Misalnya tentang masalah pada lansia, UA pada lansia. Oke, apa memang masalahnya dengan UA pada lansia? Anda harus jelaskan dengan data. Kemudian anda justifikasi skala masalah tersebut, terus menceritakan besarnya permasalahan yang ada, yang disupport dengan data. Wajib ada data. Oke. Kemudian, selanjutnya, Anda jelaskan tentang kronologis masalah. Penyebab dan dampak apabila masalah tetap dibiarkan. Misalnya, pada lansia dengan OA, masalah yang ada apa? Oh, masalahnya adalah tentang nyeri yang sering dikeluhkan. Nah, kalau nyeri pada lansia dengan OA itu dibiarkan terus-menerus, kira-kira apa sih efeknya? Oh, efeknya adalah kira-kira mengganggu activity daily of living-nya. Misalnya nggak bisa sholat dengan optimal, misalnya seperti itu. Normal life-nya terganggu, misalnya begitu. Yang akhirnya apabila itu dibiarkan berkepanjangan, nyerinya itu tidak di handle dengan baik, maka kalau berkepanjangan bisa mempengaruhi yang tadinya activity daily of living, kalau misalnya tidak di tackle atau tidak selesaikan begitu, maka bisa berpengaruh pada kualitas hidupnya. Nah, itu jelaskan.
Jadi efek atau dampak apabila permasalahan tersebut tetap dibiarkan, tidak diberikan intervensi, gitu ya. Kemudian baru di paragraf selanjutnya solusinya berdasarkan teori yang ada, knowledge gap. Misalnya Anda over intervensi. Oke, misalnya Anda berikan intervensi strengthening exercise. Oke, strengthening exercise itu bisa menjadi solusi permasalahan nyeri pada lansia dengan OA. Karena strengthening exercise misalnya punya efek relaxing mungkin, bisa mengurangi nyeri, misalnya jika dilakukan secara kontinu bisa mengurangi nyeri sehingga bisa menjadi solusi dari permasalahan yang ada tadi. Nah, ditambahkan juga data hasil studi pendahuluan. Misalnya, kan tadi di atas-atasnya ya, Anda kan sudah menjelaskan nih tentang permasalahan nyeri pada pasien lansia dengan OA. Masalahnya apa sih? Datanya seberapa besar sih keluhan yang ada nyeri pada lansia dengan OA itu seperti apa? Oke, kemudian ada solusinya strengthening exercise yang Anda tawarkan begitu ya untuk mengatasi masalah tadi. Nah, kemudian terakhir Anda harus nambahkan data hasil studi pendahuluan misalnya. Kan tidak mungkin penelitian Anda itu melakukan penelitian lansia itu kan ada di mana-mana ya. Anda misalnya melakukan penelitian kan nggak mungkin di seluruh Indonesia. Yang paling mungkin adalah lansia yang ada di Kota Malang, misalnya di wilayah Kota Malang. Nah, Anda tambahkan data dari lansia yang ada di Kota Malang, lansia dengan OA yang ada di Kota Malang. Misalnya kegedean, Bu, saya ngambil di salah satu puskesmas, let's say misalnya di puskesmas di Noyo. Oke, tambahkan aja data dari puskesmas di Noyo tentang lansia dengan OA ada berapa persen di situ. Sudah. Dan menunjukkan bahwa memang di sana, di lansia, dengan OA di Puskesmas Dinoyo memang ada permasalahan nyeri, sehingga penelitian Anda urgent untuk dilakukan. Paham ya sampai di sini? Nah, ini caranya Anda melakukan latar belakang penelitian. Jadi tidak perlu banyak paragrafnya. Cukup 5 paragraf yang mengcover ini semua. Itu caranya Anda membuat latar belakang penelitian. Jadi latar belakang penelitian at least ada 5 poin ini. Yang tercover misalnya poin pertama, satu paragraf pertama, poin kedua di paragraf yang nomor 2, poin ketiga di paragraf yang nomor 3, poin keempat di paragraf nomor 4, poin kelima di paragraf terakhir. Udah 5 paragraf, enough. Jangan lupa wajib ada apa namanya sumber pustaka. Ya, kalau misalnya data gak oleh ngarang dewi, harus jelas datanya dari mana. Ya, tampilkan itu nanti di pustaka. Ya, misalnya solusi permasalahan berdasarkan teori yang ada nggak boleh ngarang, harus ada teorinya. Jadi latar belakang penelitian nggak boleh ngarang, ya, strictly prohibited. Kalau ngarang dicoret-coret, apalagi kalau dosen pembimbingnya saya tak oret-oret biasanya. Ya, wajib ada sumber pustaka dari jurnal terdahulu. Itu di latar belakang penelitian. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan ini nanti Anda modifikasi sesuai dengan penelitian Anda. Ya, oke. Itu di latar belakang penelitian. Kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah itu menggunakan pertanyaan, ya. Jadi hanya cukup satu saja. Jadi dan disusun berdasarkan judul yang ada. Jadi misalnya judulnya efektivitas terapi TENS untuk menurunkan nyeri pada pasien OA, maka rumusan masalahnya cukup satu, yaitu ditambahi dengan bagaimanakah efektivitas terapi TENS untuk menurunkan nyeri pada pasien OA. Jadi rumusan masalah cukup satu, bentuknya adalah berupa pertanyaan berdasarkan judul yang ada. Kalau misalnya judulnya adalah hubungan antara indeks massa tubuh dengan resiko jatuh pada pasien hipertensi, maka rumusan masalahmu, judulmu tadi bikin pertanyaan, yaitu contohnya, apakah terdapat hubungan indeks massa tubuh dengan resiko jatuh pada pasien hipertensi. Nah, mudah ya kalau rumusan masalah. Oke, yang ketiga tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu ada dua, ada tujuan penelitian umum dan tujuan penelitian khusus. Nah, tujuan umum itu cukup satu saja, yang kalimatnya sama dengan rumusan masalah. Tapi bedanya kalau rumusan masalah tadi itu pertanyaan, kalau tujuan berupa pernyataan. Jadi kalau misalnya rumusan masalah tadi contohnya adalah apakah terdapat hubungan antara indeks massa tubuh dengan resiko jatuh pada pasien, maka tujuan umumnya adalah Anda bikin pernyataan. Kalau tadi pertanyaan sekarang jadi pernyataan. Jadi untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh dengan resiko jatuh pada pasien hipertensi. Nah, baru kalau tujuan khusus itu lebih detail.
lebih dari satu. Misalnya, jadi per variabel ya. Jadi misalnya ini variabelnya ada indeks massa tubuh, ada variabel independennya indeks massa tubuh, variabel dependennya adalah risiko jatuh. Nah, maka tujuan khusus itu mengidentifikasi per variabelnya. Diiling-iling ya. Jadi kalau tujuan umum itu cuma satu, kalau tujuan khusus itu mengidentifikasi per variabel. Misalnya, tujuan khusus yang pertama mengidentifikasi indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh jadi variabel independen. Tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi resiko jatuh. Resiko jatuh dari variabel dependen. Tujuan ketiga, all together, variabel independen dan dependennya. Oke, sampai di sini paham? Ngerti? Paham ya? Oke. Nah, ini untuk tujuan umum dan tujuan khusus. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, sambil anu ya, sambil membayangkan nanti bikinnya gimana gitu ya, Rek, ya. Oke, ya, nanti silahkan. Jadi misalnya bingung, Anda nanti bikin bab satu, Mbak. Nah, nanti Anda sesuaikan. Saya lihat ada beberapa yang ke saya sudah mulai bikin bab satu, mungkin nanti bisa disesuaikan. Oke, untuk latar belakangnya, untuk rumusannya, untuk tujuan penelitian, sesuaikan. Oke, jadi rumusan masalah pertanyaan. Berarti kalau belum pertanyaan itu dibenerin lagi. Kalau tujuan penelitian ada tujuan umum dan tujuan khusus. Kalau sesuai silahkan disesuaikan. Oke, nah, wes, iki antara anu ya, ya nanti Mas Yoro belum ada pertanyaan, nanti mudah-mudahan Anda lebih jelas. Oke, kalau manfaat dan keaslian penelitian lebih mudah. Jadi Anda tidak perlu apa ya banyak mikir di sini. Kalau manfaat biasanya tinggal lihat kakak kelas saja. Manfaat yang penting biasanya ada manfaat pada masyarakat, institusi pengguna. Ini tidak effortless ya. Keaslian penelitian, apa yang Anda... Oke, kaget aku Yoel lagi. Keaslian penelitian itu Anda wajib mencantumkan ya, rujukan dari penelitian lain. Jadi misalnya keaslian penelitian itu Anda misalnya penelitian tentang indeks massa tubuh dengan resiko jatuh, berarti silahkan Anda deskripsikan penelitian dari jurnal terdahulu yang membahas tentang indeks massa tubuh dan apa jenenge resiko jatuh. Penelitian terdahulu. Jadi keaslian penelitian ini rujukan dari peneliti lain. Yang dijelaskan ini, ya, yang dijelaskan adalah Anda bikin tabel, biasanya begitu. Saya akan minta, terutama dengan saya, itu Anda buat tabel. Jadi Anda buat tabel supaya memudahkan untuk keaslian penelitian. Yang Anda jelaskan adalah area apa yang diteliti, kemudian sampel penelitiannya apa yang digunakan dari jurnal terdahulu, kemudian tempat penelitian yang dilakukan, kemudian kalau misalnya ada instrumen, jelaskan instrumen yang digunakan apa, instrumen itu kuesioner misalnya, kemudian hasil temuannya apa. Udah, itu Anda bikin tabel. Ya, biasanya ada mahasiswa yang tanya, Bu, kalau keaslian penelitian itu berapa jurnal sih, Bu, yang perlu dicantumkan? 5 aja cukup. Jadi kalau misalnya temanya penelitian Anda tentang indeks massa tubuh dengan resiko jatuh, ya ambil aja jurnal-jurnal terdahulu yang membahas tentang itu. Lek gak gelem ribet ya udah jurnal-jurnal yang Anda pakai ketika Anda nyusun latar belakang penelitian itu kan pasti berkorelasi toh dengan penelitiannya Anda. Ya itu udah bikin aja untuk keaslian penelitian. Jadi at least ada 5 jurnal sudah cukup. Ini yang perlu Anda cover di situ. Jadi bikin tabel untuk keaslian penelitian. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Aman? Ini antara jelas sampai belas ya. Bika kecepatan? Enggak? Iya wis lah. Muka-muka ngerti ya Rek ya. Ya wis lah. Nyunyus is good news dari ini ya. Oke, kalau bab 2 tentang tinjauan pustaka lebih mudah. Jadi bab 2 Anda lebih mudah, bab 2 itu tinjauan pustaka itu isinya adalah uraian secara teoritis tentang fokus penelitian berdasarkan hasil kajian studi literatur. Jadi dan untuk bab 2 itu disusun menurut subbab sesuai lingkup kajian penelitian. Jadi contohnya ini lebih enak, tinjauan pustaka itu studi literatur. Jadi misalnya penelitiannya sampean tentang indeks massa tubuh dan resiko jatuh pada lansia misalnya. Ya udah tinjauan pustaka berarti apa teori yang membahas tentang indeks massa tubuh apa.
teori tentang resiko jatuh apa, alat ukurnya apa. Pada lansia Anda tinggal dari teori-teori. Jadi gak akeh mikir ya. Jadi tinjauan pustaka tidak ini terutama harus full dari literatur. Ya, full dari literatur karena di sini adalah intinya adalah menjelaskan tentang teori-teori terkait dengan tema penelitian Anda. Jadi misalnya tema penelitianmu tentang IMT resiko jatuh pada lansia dengan OA, tolong dibatasi ya membahasnya tentang itu. Ojo sampai bahasnya tentang skoliosis, nggak nyambung, nggak boleh. Ya, tinjauan pustaka adalah berdasarkan teori. Jadi full ada kutipan dan daftar pustakanya. Yo, kutipannya. Jadi ono full dari teori. Lebih memudahkan. Jadi bab 2 ini effortless kalau saya bilang biasanya. Ya, effortless karena dia nggak terlalu banyak mikir. Oke, bab ketiga adalah kerangka konsep dan hipotesis. Nah, kerangka konsep bab 3 ini adalah Anda membuat bagan. Ya, kalau bab 2 tadi itu Anda membuat uraian, ya, Anda membuat narasinya. Kalau bab ketiga Anda yang tadi narasi yang dibuat di dalam bab 2 itu Anda rubah jadi bagan. Jadi bagan misalnya patofisiologinya atau korelasinya antara indeks massa tubuh bagaimana mempengaruhi resiko jatuh. Anda bikin bagan. Ya. Jadi ini masih kelanjutan dari tinjauan pustaka gitu ya. Bagaimana keterkaitan teori-teori tadi tentang IMT resiko jatuh pada lansia dengan OA. Iku ya opo, pengaruhnya bagaimana. Tapi Anda buat simpel dengan membuat bagan. Ya. Jadi bagannya ada garis-garisnya gitu ya. Ada kotak-kotaknya dibedakan. Ini atau kalau kotak yang penuh itu artinya diteliti, kalau yang titik-titik-titik yang tidak diteliti. Silahkan, monggo Anda bisa berkreasi di kerangka konsep. Nah, juga di dalam bab 3 itu ada 2 poin. Di situ yang pertama kerangka konsep bikin bagan, yang kedua Anda menuliskan hipotesis penelitian Anda. Jadi hipotesisnya wajib Anda tuliskan secara eksplisit. Ada 2 hipotesis yaitu H0, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Ini yang sering kita bahas kemarin waktu di biostat. Ya, sekarang kalau di dalam proposal ini memang ada bagian khusus untuk menulis hipotesis. Jadi wajib Anda tuliskan hipotesis Anda. Jadi saya ingatkan lagi ada 2 hipotesa yaitu H0 dan H1. H0 hipotesa itu intinya adalah prediksi hasil penelitian menurut peneliti. Jadi ada 2 hipotesa H0 dan H1 bunyinya berlawanan. H0 selalu diawali dengan tidak ada dan H1 selalu diawali dengan kata ada. Sesuaikan dengan judul penelitian Anda. Wes, iku. Itu bab 3. Bab 4 nanti kita bahas secara detail minggu depan. Ini untuk daftar pustaka. Jadi ini bab 4. Bab 4 itu detail teknis rencana penelitian yang akan dilakukan. Ini intinya dari mata kuliah ini dan yang biasanya akan kita bredel dalam ujian. Ya. Jadi, ya opo detailnya, ya opo desainmu apa yang akan Anda gunakan, populasinya siapa, teknik samplingnya apa, instrumen yang Anda gunakan seperti apa, SOP kalau Anda melakukan intervensi, bagaimana SOP Anda, mengukurnya seperti apa, datanya mau diolah dengan, termasuk di sini nanti ada bagian dari metode penelitian, analisa data Anda olah seperti apa. Ya, nanti yang akan kita bahas secara detail minggu-minggu selanjutnya. Ya, nyawanya dari proposal. Oke. Nah, ini untuk daftar pustaka wajib untuk daftar pustaka kita menggunakan Harvard Style. Jadi kalau di Mendeley itu kan banyak reference style, kita pakai Harvard Style. Terus untuk mempermudah hidup Anda silahkan diinstal Mendeley. Oke, kenapa kok kita sarankan Mendeley? Karena yang lebih mudah diinstal, ya. Oke. Wis, terus mari ngono opo yo? Oh, judul. Judul itu Anda kalau over judul penelitian, itu ada 3 hal yang wajib ada di dalam judul. Yang pertama, variabel independen Anda apa yang mau Anda ukur. Yang kedua, variabel dependen Anda apa. Yang ketiga, populasi apa yang akan Anda jadikan sasaran. Jadi kalau teman-teman misalnya di sini mau mengajukan judul, itu ada 3 hal. Ya, untuk judul skripsi, ya, baik yang sudah konsul maupun yang belum konsul, silahkan dilihat lagi judulnya sudah ada 3 hal ini belum. Jadi judul wajib ada 3 hal, yang pertama variabel independen, yang kedua variabel dependen, yang ketiga adalah populasi atau kelompok target sasaran. Selebihnya tidak usah, ya.
Jadi wajib ada 3 hal. Nah, variabel independen bisa macam-macam. Variabel dependen biasanya saya sarankan hanya ngambil satu saja. Misalnya indeks massa tubuh terhadap apa jenenge resiko jatuh. Iku MT-nya variabel independen, resiko jatuhnya variabel dependen pada lansia. Misalnya lansia adalah target populasinya. Jadi diingat-ingat harus ada 3 hal. Oke, sampai di sini bingung? Ada yang mau tanyakan? Oke, aman ya. Jadi itu ada 3 hal terkait dengan judul. Monggo silahkan di apa namanya? Please pay attention. Jadi judul itu wajib ada variabel independennya, wajib ada variabel dependennya, wajib ada target sasarannya siapa. Jadi jangan cuma IMT dengan resiko jatuh pada siapa? Pada lansia, atau pada ibu hamil, atau pada anak, atau pada remaja. Jadi Anda harus jelas. Ya, diiling-iling ada 3 hal itu tadi. Oke, sampai di sini nggak ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Aman ya? Oke, senang aku. Oke, ya wes, monggo silakan on cam dulu. Saya screenshot dulu ya. Oke. Bentar. Oke. Oke. Oke, lembar keempat ya. Lembar kelima iki. Hilmi yuk kak on cam iki, Hilmi. Hilmi sapa meneh iki? Puan, Rezinta Mega. Lah, dikon on cam ora on cam tuh. Oke. Ya. Oke, sudah. Nah, oke, monggo nanti teman-teman silahkan absen ya, jangan lupa absen di info KHS. Sudah saya buka linknya. Ada yang kesulitan untuk mengakses info KHS? Nggak ada? Aman ya? Oke, terima kasih. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, bila taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.